Timnas U23 terlalu sering melakukan passing ke belakang saat posisi sedang tertinggal. Padahal saat itu, Indonesia sangat membutuhkan gol untuk menyamakan kedudukan. Selamat datang kembali di program kesayangan kita, Football News. Pecinta prosa, kita baru saja menyaksikan perjalanan Timnas Indonesia U23 di ajang ASEAN U23 Championships 2025. Meskipun berhasil melaju hingga final, ada satu masalah besar yang menjadi sorotan utama sang pelatih, Gerald van den Burg. Menurut van den Burg, permasalahan paling genting yang harus segera diatasi adalah soal membobol gawang lawan. Mari kita lihat data dari 5 pertandingan yang telah dilalui Kadek Aral dan kawan-kawan. Timnas U23 mencatatkan 2 kemenangan di waktu normal, 1 kemenangan adu penalti, 1 hasil imbang, dan 1 kekalahan. Dari kelima laga tersebut, total 10 gol berhasil dicetak namun hanya 2 kali kebobolan. Sekilas, statistik ini terlihat menjanjikan. Namun, jika kita telisik lebih dalam, Timnas Indonesia hanya mampu mencetak lebih dari 1 gol saat berhadapan dengan Brunei Darussalam. Selebihnya, hanya 1 gol tercipta ke gawang Filipina dan Thailand. Bahkan, saat melawan tim kuat seperti Malaysia dan Vietnam, Garuda Muda gagal mencetak gol sama sekali. Menyikapi hal ini, Coach van den Burg mengungkapkan kekhawatirannya. Jika Anda lihat tim bermain, saya rasa mereka bermain dengan baik. Kami masih harus berpikir bagaimana bisa mencetak lebih banyak gol. Kami mendapat banyak peluang, tetapi sulit mencetak gol. Karena saya pikir plan dan penampilan kami sudah bagus. Tapi dalam sepak bola kita harus mencetak gol, jadi kami harus meningkatkan hal itu. Pernyataan ini jelas menunjukkan bahwa van den Burg menyadari betul masalah di lini depan. Skuad Garuda Muda memang menghadapi lawan-lawan yang bertahan dengan sangat baik, seperti Filipina, Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Peluang memang bisa diciptakan, tapi sayangnya, minim sekali yang berhasil dikonversi menjadi gol. Tekanan untuk menemukan solusi atas masalah produktivitas gol ini semakin besar. Pasalnya, pada awal September mendatang, Gerald van den Burg dan anak asuhnya akan menghadapi tantangan berat di kualifikasi Piala Asia U23 tahun 2026. Mereka akan tergabung di grup J dan akan menjamu Laos, Makau, serta tim kuat Korea Selatan di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, pada 3 hingga tanggal 9 September tahun 2025. Perlu diingat, pecinta prosa hanya juara grup yang akan mendapatkan tiket lolos langsung ke Piala Asia U23 tahun 2026. Sementara itu, dari 11 grup kualifikasi, hanya akan ada 4 jatah untuk tim runner-up terbaik. Tentu ini bukan tugas yang mudah. Kita tidak bisa melupakan kekalahan Timnas Indonesia U23 dari Vietnam di final Piala ASEAN U23 tahun 2025. Gol tunggal Nguyen Chong Phuong di menit ke-37 menjadi satu-satunya gol yang tercipta pada laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa, tanggal 29 Juli tahun 2025. Penampilan Timnas Indonesia U23 saat itu memang jauh di bawah performa biasanya. Arkan Fikri dan kawan-kawan bahkan mendapat kritik keras karena terlalu sering melakukan passing ke belakang saat posisi sedang tertinggal. Padahal saat itu, Indonesia sangat membutuhkan gol untuk menyamakan kedudukan. Coach Gerald van den Burg pun merespons kritik tersebut. Coach Gerald van den Burg menyatakan kekecewaannya melihat permainan timnya saat dikalahkan Vietnam. Saya kira pertama, jika Anda lihat ke pertandingan, itu passing ke belakang sesuatu yang sebenarnya saya kurang senang. Makanya kita melakukan pergantian, bola memang harus dimajukan ke depan di situasi itu, ujar van den Burg. Tapi itu tidak mudah, karena kita lihat banyak peluang yang kita sia-siakan. Kami juga berusaha mencegah agar mereka Vietnam tidak melakukan serangan balik. Situasi itu memang tidak benar, dan saya tidak senang dengan itu, tetapi itulah yang terjadi. Tim sudah berusaha dengan maksimal. Kekalahan di final ini sekaligus menjadi turnamen perdana Coach Gerald van den Burg bersama Timnas Indonesia U23 tanpa gelar. Pelatih berusia 61 tahun itu pun menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat Indonesia karena gagal mempersembahkan trofi juara. I think it was a difficult game, but I think we have chances. We lost with the set piece, and I think we did. To be honest, I think the players did well. They give everything. I think we can be proud of the team. That's what I think. But okay, we lose the game, but sometimes you win, sometimes you lose, and that's hard. But okay, we had to prepare ourselves for the next tournament, and I think we level up. And next tournament we had to be there.
Oke, ini merupakan pertandingan yang berat pada malam hari ini. Kita kalah ya, tapi kita memiliki juga banyak peluang untuk menghasilkan sesuatu, cuma tidak terjadi dan kita kalah karena set pieces ya dari posisi tersebut. Tapi kita memiliki pemain-pemain yang memberi yang terbaik buat negara ini. Mereka bermain dengan sangat bagus dan ada momen untuk belajar juga dan harus lebih baik di turnamen yang berikutnya. Kadang-kadang kita menang, kadang-kadang kita kalah. Now, I think first of all, if you see the game, what was the first question? Why you play with short? Oh yeah, sure. Okay, I think it was also something where I was not happy with. That's why we changed and we put players up front. So the only thing what we need to do is to put the ball high and to fight and to pick up the second ball. But it's not that easy, because if you see how many chances we give away, then you only can say that of course we had to put the ball early in the box, but it was not top today. That's right, and I was also not happy with that. But on the other side, I think if you see how many chances we give away, near nothing, and we give many space away, so that's something I think is also something we can be proud of. No, I think the supporters. I think they really stay behind us, and I think they feel that we give everything. It's not that we don't want to win games. I think we show that we want to win games. And okay, sometimes it's like that, but I'm really proud of how they stay behind the team, and I think that's something amazing today, and we need that also. Oke, yang pertama itu juga sama, yang betul apa yang Anda sampaikan, dan itu suatu hal yang pelatih juga kurang senang ya, karena kita terlalu banyak bermain di belakang, tetapi di mana sebenarnya bola memang harus dimajukan ke depan, tetapi di satu sisi banyak sekali kesempatan atau peluang yang disia-siakan, atau kita juga mencegah supaya mereka tidak bisa melakukan serangan balik ke kita. Jadi itu suatu hal yang memang kurang disenangi, tapi udahlah, ini terjadi. Tim sudah memberikan yang terbaik pada hari ini dan berusaha semaksimal mungkin. Yang kedua, terhadap para supporter yang datang ke stadion dan menonton, coach juga sangat senang ya dengan kehadiran mereka dan melihat bahwa mereka juga memberikan dukungan yang luar biasa sampai akhir, dan dia sangat bangga kepada mereka, dan itu yang dibutuhkan oleh tim pada saat ini. Dan terima kasih juga untuk selalu memberikan dukungan yang luar biasa. Pecinta prosa, tantangan besar menanti Timnas Indonesia U23. Masalah efektivitas di lini depan harus segera dibenahi jika ingin berbicara banyak di kualifikasi Piala Asia U23. Kita semua berharap Coach Vandenberg dan staf pelatih bisa menemukan formula terbaik untuk meningkatkan ketajaman Garuda Muda. Terima kasih sudah bersama kami di Football News Prosa Sports. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel kami agar tidak ketinggalan berita-berita menarik lainnya. Saya Cita Kalista Prosa FM melaporkan untuk Football News. Salam olahraga.